Ya, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Anda yang mendengarkan Sindoteria FM Semarang, Suara Banjarnegara, kemudian PST FM Pati dan juga G2 FM Wonosobo. Selamat pagi, salam jumpa, ketemu dengan saya Advianto Prasetyo Budi dalam Mas Ganjar Menyapa. Suatu hal yang tidak biasa para pendengar, karena biasanya kalau Senin ini akhir Monday. Tapi pagi-pagi ini di hari Senin, ini sesuatu yang istimewa sebenarnya, karena saya senang sekali saya pagi ini bisa memandu dialog bersama Gubernur Jawa Tengah dalam Mas Ganjar Menyapa. Dan sebagai informasi, acara ini disiarkan langsung dari Rumah Dinas Gubernur di Puri Gede di Jalan Gubernur Budiono nomor 8 Gajah Mungkuro Semarang. Dan Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda para pendengar melalui line telepon di 024-831-1151 dan 024-8413209. Kita punya tema Jawa Tengah Siaga Bencana. Tapi sebelum itu saya mau sapa dulu Gubernur Jawa Tengah kita, Mas Ganjar Pranowo. Selamat pagi, Mas Ganjar. Apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah. Ya. Iya, udah sempat ke Banjarnegara pastinya. Ya. Dan ya banyak sekali yang mungkin bisa diceritakan nanti kepada para pendengar kita. Boleh. Baik. Iya, dan di Rumah Dinas Gubernur di Puri Gede ini hadir juga jajaran SKPD para pendengar, dan nanti Anda bisa simak lebih dalam lagi perbincangan kita dalam Mas Ganjar Menyapa dengan tema Jawa Tengah Siaga Bencana. Dan untuk lebih memperdalam perbincangan kita pagi hari ini, kita simak dulu prolog berikut. Wakil Presiden Yusuf Kala mengingatkan bencana alam terjadi akibat ulah manusia. Alih fungsi lahan menjadi penyebab sejumlah bencana yang berkaitan banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Bencana alam di Manado 15 Januari 2014 lalu dan di Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara pada Jumat 12 Desember 2014. Merupakan dua peristiwa memilukan yang melanda tanah air pada 2014 ini. Bencana alam serupa, banjir, banjir bandang, dan tanah longsor terjadi di hampir semua daerah. Puncak kejadian banjir, longsor, dan lahar dingin di Indonesia sebagian besar terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2014. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Demikian kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho di kantor BNPB Jakarta. BNPB telah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga seperti Kementerian PU, BMKG, Badan Geologi, BPPT, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian terkait lainnya. BNPB dan BPBD Provinsi seluruh Indonesia telah melakukan rapat koordinasi teknis antisipasi banjir longsor. Mitigasi bencana didefinisikan sebagai upaya yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak dari bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Demikian, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 9 serta PP Nomor 21 Tahun 2008. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 6. Masyarakat tradisi yang sudah kehilangan kearifan lokalnya dalam mitigasi bencana. Masyarakat Baduy serta warga Pulau Simelu masih memelihara kearifan lokal itu sehingga sering terhindar dari bencana banjir dan tsunami. Dialog Gubernur dengan Masyarakat Jawa Tengah, Mas
Mas Ganjar menyapa. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Ya, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kita ada dalam Mas Ganjar Menyapa dengan tema Jawa Tengah Siaga Bencana, dan terima kasih untuk Anda yang sedari tadi sudah stay tune. Anda yang ada di 89,8 FM Sindo Trijaya Semarang, 104,4 FM Suara Banjarnegara, 95,9 FM PST Pati, dan 91,3 G2 FM Wonosobo. Dan terbuka kesempatan untuk Anda menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita, Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, di 024 831 1151 dan 024 831 1152. Nah, Mas Ganjar, kalau kita tadi menyimak prolog yang diputar tadi ya, ada lagunya Ebit Ade, itu kalau tidak salah judulnya Menjadi Matahari dan Untuk Kita Renungkan. Dulu waktu saya masih SMA, masih kuliah, saya itu menikmati lagu-lagunya Ebit. Tapi sekarang setiap kali saya dengar lagu Ebit di radio atau di TV, pasti saya memikirkan jangan-jangan ada bencana. Dan ternyata sekarang lagunya Ebit menjadi latar belakang situasi bencana. Nah, bencana-bencana ini memang kan tampaknya tiap tahun selalu terjadi, ya. Apalagi setiap musim penghujan. Kemarin Mas Ganjar juga sempat ke Banjarnegara, dan seperti kita ketahui proses pencarian sudah dihentikan kemarin, sekitar 90 lebih ya, 90 lebih korban, 95 tepatnya ya, dan masih ada juga yang hilang, dinyatakan hilang. Ya, sudah dijelaskan oleh keluarganya. Nah, situasi terakhir di sana saat Mas Ganjar datang ke Banjarnegara, bagaimana proses evakuasi, kemudian penanganan korban di sana seperti apa? Kalau pada saat itu kejadiannya masih luar biasa. Jadi karena masih beberapa hari, saya datang, kondisinya darurat bersama dengan TNI Polri, saya ke sana, itu busnya masih menegangkan. Karena jalan masih tertutup, alat berat saya lihat baru ada satu, kalau tidak salah. Habis itu baru ada satu. Teman-teman juga betul-betul dalam kondisi darurat. BNPB waktu itu juga baru datang, beliau juga menyisir posisi Wonosobo sampai dengan Banjar. Terus BPBD datang lebih dulu, relawan datang, TNI Polri yang ada di sana dengan Wakil Bupati yang pertama satu hadir, terus kemudian Pak Bupati berikutnya datang, Dewan. Itu kondisinya masih jerit gitu, karena orang masih melihat histeria yang terjadi. Yang saya upayakan adalah bagaimana hari itu jalan terbuka sehingga evakuasi terhadap korban lancar, dropping logistik lancar, karena beberapa di sekitar area itu jalan tertutup. Sehingga waktu itu ada problem BBM, ada problem mengungsi di mana. Tapi teman-teman cukup sigap, saya kira. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah terjun di sana, langsung menyiapkan gedung-gedung permanen, bukan tenda. Oh, permanen. Efek psikologisnya beda. Gedung permanen itu ada antara kecamatan, kelurahan, sekolahan, sehingga mereka lebih merasa nyaman ya kondisi yang ada di situ. Terus saya mintakan list apa yang dibutuhkan. Yang penting logistik beres dulu. Nah, pada saat logistik beres itu, saya menyampaikan kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati saat itu, tolong tidak ada satupun kata yang boleh sampai ke telinga saya kurang. Karena kita sebenarnya betul-betul, insya Allah Mas, kalau kayak yang bisa direncanakan ya, logistik, manusia, alat, itu relatif bisa. Bencana yang tidak bisa kita rencanakan. Betul. Nah, itulah kondisi yang pada saat itu luar biasa, dan teman-teman itu di lapangan posisi tanah itu masih sangat lembek, lumpur, sehingga kaki saya aja masuk ke belowok. Masuk ke dalam gitu, pelosok ke sana, terus kemudian tidak disarankan pada jalur-jalur tertentu orang berjalan, sehingga harus dengan guide orang yang ada di sana. Jadi cuma dilempari kayu, bambu, semua yang ada yang agak keras biar bisa diinjak sampai pada lokasi. Itu orang-orang pertama yang saat itu melakukan search and rescue. Iya. Nah, saya melihat berita juga, dan ini kan tampaknya para relawan juga bantuan-bantuan ini
banyak sekali mengalir ke sana ya Mas Ganjar. Iya, iya. Nah, seberapa jauh sebenarnya dukungan logistik dan fasilitas sarana kesehatan bagi para pengungsi korban longsor di Banjarnegara? Dokter itu satu hari langsung turun, baik yang ada di puskesmas yang ada di sana, termasuk dari kita, dinas kita langsung saya kontak siapkan siapa langsung dikirim. Belum dari perguruan tinggi. Saya melihat perguruan tinggi di sekitar Jogja juga membantu, ya. Terus kemudian relatif kalau soal kesehatan saat itu tercover ya. Cuma yang pertama, Mas, mereka kena ada korban yang harus dibawa lari, dan ini larinya agak jauh, maka harus ada yang patah itu, apa istilahnya, fraktur, ya, tahu nggak ini fraktur? Tahu ya, dia patah itu. Nah itu harus ada operasi tulang ya, sehingga harus mendatangkan dokter yang seperti itu. Tapi alhamdulillah tercover itu. Yang lain-lain ada yang memar-memar, terus kemudian luka-luka tercover karena lumayan cepat bergerak. Nah, masalah yang dihadapi oleh para pengungsi di tempat pengungsian ini biasanya persoalan sanitasi. Oke, apakah di sana juga sudah terpenuhi juga? Sanitasi karena ini bangunannya permanen, menggunakan permanen. Itu yang saya khawatirkan betul. Beberapa hari setelah itu pengungsi makin banyak. Ada yang sempat protes soal sanitasi yang kurang karena harus mengantri banyak, maka pada saat itu segera drop. Nah itulah beberapa tangki bisa kita gunakan. Biasanya dalam posisi seperti itu RCK menjadi penting. Terus kemudian kondisi sanitasi mesti dijaga, air bersih mesti disiapkan. Ya sambil berjalan ada learning by doing dan quick learning, betul masyarakat berbondong-bondong untuk saling membantu. Terus kemudian ya 1 hari 2 hari manajemen masih agak semerawut karena hampir semua yang luar biasa dari seluruh masyarakat ini adalah saya berterima kasih semua ingin membantu, semua ingin menolong. Yang tidak siap membantu, yang tidak siap menolong warga masyarakat ini lumayan semua menonton. Jadi ini yang bentuk partisipasi tapi sebenarnya membahayakan. Maka saya terima kasih BNPB kemarin memberikan sebuah diskusi di sana, bahaya wisata bencana. Itu menarik. Kemudian didiskusikan di Wonosobo, dari BNPB kemudian mention di sosial media, saya retweet bahwa itu bahaya. Tapi bagaimana tingkat partisipasi masyarakat untuk menolong luar biasa tinggi. Sangat tinggi ya. Iya, kesadaran masyarakat tentang bencana memang sekarang sudah berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dan kayaknya di Banjarnegara ini bukan yang pertama kalinya ya. Sering dan terbesar terakhir itu di Desa Sijeruk kalau tidak salah. Dan ya, saya ingat sekali itu pertemuan pertama saya dengan Panjenengan Mas Ganjar di sana, jadi masih di DPR. Saya sempat wawancara kira-kira setengah kaset itu habis. Iya, dan ini terulang lagi di Jembrung dan kayaknya memang harus ada penanganan yang lebih intensif. Ini ngomong-ngomong, apa benar nih Mas Ganjar pernah ditegur oleh atau mungkin diberi informasi oleh BNPB mungkin terkait penanganan bencana ini? Tapi kayaknya jenengan kurang begitu perhatian begitu. Apa benar begitu? Dari Badan Geologi. Oh, Badan Geologi. Tepatnya dari Direktur Mitigasi kalau tidak salah. Saya agak terkejut karena surat itu diberikan kepada saya, terus kemudian saya mengabaikan. Lalu saya cek, terus ada dari SDM di sini, apa benar ya kita dikasih surat cinta untuk peringatan akan terjadinya longsor? Wah, publik goreng itu, wah dasar Anda ini nggak pernah peduli sama rakyatnya. Lalu saya cari surat tanggal itu, kalau nggak salah 5 Desember itu ternyata isinya tentang peringatan Gunung Merapi. Berikutnya ada surat tanggal 13 Desember itu ternyata isinya umum, edaran rutin tiap bulan. Nah pada saat itulah kemudian, kalau tiap bulan kita juga menyampaikan tiap bulan. Dilalah itu, saya tahu orangnya, Pak Gede itu yang memberikan surat. Langsung saya cari nomor teleponnya, saya telepon Mbak Rono, dapat, terus saya komunikasi minta klarifikasi. Enggak Pak, itu hanya surat yang sifatnya umum seperti provinsi yang lain. Maka saya bilang begini, sebab ini lagi bencana, tolong tidak ada yang memanfaatkan. Saya bertanggung jawab atas seluruh yang terjadi dan saya akan dapat jawab seluruh yang menjadi pertanyaan. Maka pada saat itu saya minta klarifikasinya, sehingga saya harus sibuk mengklarifikasi, gitu kan. Setelah itu, setelah klarifikasi cukup, saya sampaikan kepada seluruh penanya.
terus termasuk seluruh media, cetak, radio maupun televisi, semua satu mengkonfirmasi saya. Saya bilang sama mereka, sudah ya penjelasannya seperti ini. Saya sekarang mengingatkan, tolong jangan ganggu bencana ini, kan berita-berita yang tidak benar. Saya tanggung jawab, saya bilang ini. Kalau yang ganggu saya urusi, siapapun saya tidak peduli. Wah, baru agak reda. Jadi cerita itu sebenarnya seperti yang terjadi di sekitar Banjarnegara. Awalnya Mas, kita sudah mengingatkan dari teman-teman SDM itu ngirim surat, BNPB kirim surat kepada daerah. Kita ingatkan awalnya dari Wonosobo. Kejadian sebelum di mana Banjarnegara itu juga terjadi di Wanayasa, di sebelum Karangkobar ini Wanayasa beberapa hari sebelumnya. Jadi kalau kita melihat peruntuk sudah ada, cuma nggak gede. Karena nggak gede nggak jadi perhatian. Karena yang longsor cuma jalan, ya saya telepon Bina Marga saja langsung di-handle gitu. Tapi itu diam-diam saja, tidak menjadi berita. Nah, begitu ini terjadi gede sekali, maka semua orang biasa pasti akan mencari salah. Kita sabar saja. Nah, surat itu memang menurut saya kayaknya komunikasi ke medianya terlalu emosional sehingga ditanggap mungkin oleh teman-teman media juga, wah ini gubernur abai. Maka saya sampaikan penjelasan itu, ya alhamdulillah orang akhirnya bisa menghentikan. Tapi ingatannya belum selesai. Mulai Wonosobo, terus kemudian Banjar, kita ingatkan, Banjar ada banyak titik loh, hati-hati. Purworejo juga ada, Banyumas juga ada, Karanganyar juga ada. Ya. Di tempat lain kita berbicara banjir. Maka inilah yang kemudian peringatan-peringatan awal. Tapi peringatan hanya menjadi peringatan kalau kita tidak latihan, kita tidak mengerti memanage peringatan itu seperti apa. Itu yang jadi. Ya betul sekali. Jadi sekarang perlu ada upaya-upaya yang lebih intensif, supaya masyarakat paham tentang peringatan. Karena saya dapat informasi juga dari BPBD bahwa alat-alat peringatan dini yang ada di Jawa Tengah, ini banyak yang tidak terurus, bahkan sengaja dirusak. Seperti misalnya alarm yang akhirnya harus dipotong kabelnya oleh masyarakat karena mereka malah justru takut setiap alarm itu berbunyi. Bisa jadi karena ini teknologi barang baru. Belum tentu loh ketika publik itu mengatakan pasang early warning system, alat di situ yang kira-kira bunyi wing akan terjadi. Bisa jadi responnya seperti itu. Buat saya sebenarnya ada alat yang cukup tidak menakutkan. Siapa? Masyarakat itu sendiri. Istilah saya adalah kearifan bencana mereka terhadap kearifan lokal mereka terhadap bencana. Jadi kebetulan ada dari SDM ini Pak Teguh ini geolog. Ini kalau ke daerah waktu kecil dulu ada tanda-tanda yang tanpa alat, Mas. Jadi kalau kita melihat mama saya waktu itu di kampung itu pernah diajari, saya belum lupa. Karena saya waktu itu masih kecil SD di lereng Gunung Lawu, daerahnya juga banyak longsor. Guru saya itu menjelaskan kalau tiba-tiba keluar mata air, budrak, gitu ya, hati-hati. Kemungkinan itu terjadi gerakan di bawah tanah. Saat itu kecil loh, Betul. Rumah dulu kan dari gede, terus kemudian kayu dan macam pisau ini. Kalau pintumu tiba-tiba tidak bisa dibuka, kemungkinan juga terjadi pergeseran. Itu seperti itu. Dulu kalau kita masih kecil, karena saya di lereng Gunung Lawu itu tidak pernah aktif, suatu ketika aktif gempa. Gempa keras sekali. Mereka mengatakan ciri-ciri gunung berapi. Kalau kemudian banyak hewan-hewan turun, nah itu gunung sedang bereaksi. Itu kearifan lokal, Mas. Itu alat itu. Cuma di era yang sangat modern, digital seperti ini, itu menjadi tidak populer lagi. Nah, kemudian dipasang alat. Bukan alatnya tidak terpelihara, alatnya memang sangat-sangat sedikit sekali. Dan alat ini pun sebenarnya saya tanya pada Bu Dwi Korita, Rektor UGM itu, kebetulan beliau geolog dan beliau itu ahli longsor itu. Jadi dulu di tempat ini pernah mau dipasang, tapi ada penolakan masyarakat. Kemudian dipasang di tempat lain di Pagentan. Nah, kata beliau di Pagentan itu lumayan pernah bisa 4 jam sebelumnya terdeteksi. Maka saya sampaikan kepada teman-teman para ahli ini, coba kira-kira alat yang paling canggih ada di mana? Dan kemarin hasil rapat dari BNPB, dari alat yang canggih itu kita mau pasang. Kalau orang mengatakan ini telat, lebih terlambat.
Nah, tapi masyarakat juga mulai aware kalau di Pasangkalan itu kapopo. Pasang saja, nggak usah takut, nggak usah sekali-kali bunyi, nggak apa-apa. Ya memang kamu berada di daerah yang berbahaya. Betul. Jadi masyarakat tetap perlu pengenalan tentang teknologi karena ini kemajuan zaman juga. Ya. Tapi jangan abaikan juga yang namanya ilmu titen itu tadi. Ilmu titen, betul. Ya. Baik, silakan untuk Anda yang pengen bertanya ke Mas Ganjar, silakan, ada dua line yang bisa Anda manfaatkan, yaitu di 024 831 1151, kemudian 024 831 1152. Ada yang ada di Semarang, Banjarnegara, Pati, dan juga Wonosobo. Tetaplah bersama kami di Mas Ganjar Menyapa dengan tema Jawa Tengah Siaga Bencana. Dialog gubernur dengan masyarakat Jawa Tengah, Mas Ganjar Menyapa. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Akan kembali sesaat lagi. Hey, selamat malam. How are you? Apa kabar? Cantik sekali aksesorisnya. Ada vas, candle holder, tempat tisu, objek on frame, objek on stand, dan lainnya. Selain itu, ada juga kursi, kabinet, ransel, meja kerja, dan living room, bermacam-macam model mirror, dan lain-lain yang bagus bisa ekspor. Bahkan di sana juga ada interior parcelnya loh. Itu parcel permasalahan elektronik, jadi bukan hanya parcel makanan dan minuman saja. Keren deh pokoknya. Keren deh. Available for retail and export. So it's very good for you. Mau cari furnitur bagus untuk akses yang unik dengan harga miring di Semarang? Ya ke IFS aja. IFS, Indo Furniture. Itulah kebetulan yang dari kasa customer bisa mendapatkan banyak pilihan furniture. Jadi saya sering yang pernah pergi dekorasi item lainnya dengan harga sangat miring loh. Jam 10 pagi Konservasi tidak saya kata karena Twitter saya 296 kata siapa? Pak, teman saya di sana jangan macam-macam di temanmu namanya siapa? Nomor teleponnya berapa? SMS sih Mas. Pak, bener nggak SMS? Iya Pak, kurangnya apa? Oke, segera kita kirim. Jadi tidak usah diomongkan. Kita tambah ini kurang. Kan tidak tanggung jawab. Bosku diam saja nggak usah, langsung aja ngomongnya berapa. Mas sekarang logistik itu luar biasa. Beberapa tempat juga. Sekarang itu sudah laku, kita mencari tanah. Orang kemarin sudah Mas sekarang kok 1 juta atau seperti itu? Oh itu sudah memanfaatkan. Susah. Mas Ganjar Menyapa. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Iya, kita kembali lagi dalam Mas Ganjar Menyapa dengan tema Jawa Tengah Siaga Bencana dan masih bareng saya Pras. Untuk Anda yang pengen bertanya, sekarang saatnya saya buka line 024 831 1151 dan 024 831 1152. Kayaknya sudah ada penelpon saat ini. Selamat pagi, Mas Ganjar Menyapa. Ya, silakan Bapak, dengan siapa? Saya Dewi dari Wonosobo. Oh, Ibu Dewi. J,
sudah berlangsung dari dulu dan itu menjadi masalah yang sepertinya itu tidak tertuntaskan sampai saat ini. Nah, selain dari kesadaran masyarakat Dieng sendiri ini ya Mas Ganjar, jadi apa sih upaya pemerintah yang paling baru begitu? Mengingat Dieng itu adalah kawasan yang rawan sekali sama bencana. Iya, saya mohon untuk penjelasan dari Mas Ganjar mengenai ini mengenai peran terbaru atau usaha terbaru dari pemerintah untuk menangani alih fungsi lahan Dieng begitu. Terima kasih. Mbak Dewi. Halo. Oh iya, halo. Mbak Dewi tinggal di mana, Mbak Dewi? Iya, saya ada di Wonosobo, tepatnya Kecamatan Selamerto. Itu lumayan jauh dengan lereng Dieng. Tapi Dieng itu kan dulu pernah banjir bandang begitu ya Bapak ya. Mbak Dewi. Iya. Itu tanah yang dipakai untuk kebun kentang itu kan maksud Anda? Iya, betul. Nah, itu kan tanahnya perhutani itu. Oh iya. Nah, menurut Anda, umpama kira-kira jenengan sebagai orang Wonosobo asli, terus itu tak patroi, terus aku muni, ayo ngerain tuh mulai sesuk ndak longsor tuh, kira-kira masyarakat mau nggak ya? Nah itu Bapak, iya, soalnya tentang jadi mata pencaharian dari orang-orang Dieng begitu. Dan umpama jenengan nih, saya ingin mendengarkan suara masyarakat. Umpama jenengan gitu sebagai orang asli Wonosobo menyadarkan itu caranya apa ya Mbak? Nah aku kan bukan orang Wonosobo, aku dikira orang ngerti adat. Nah jenengan itu kira-kira apa? Kira-kira ben mereka mau gitu naik. Iya Bapak, jadi kalau dari Wonosobo sendiri memang sudah ada Halo. Ini Mas, saya senangnya sebenarnya kalau ada orang aslinya itu kita bisa mengerti. Saya kemarin sampaikan kepada Menteri Kehutanan sama Perhutani, ilmu apa yang dibutuhkan untuk menangani pertanyaan-pertanyaan seperti Mbak Dewi. Mereka jelas di lereng, itu sebagian besar tanahnya perhutani, tingkat kemiringannya sangat tinggi, bukan gundul Mas di sana, mulus. Jadi pohonnya nggak ada sama sekali, mulus-mulus ya. Itu langsung tinggal Pak Bud gitu aja, sempurna. Nah saya ngomong sama mereka, apakah tidak layak itu? Pertanyaan Mbak Dewi tadi betul. Saya kok Pak, sudah terbiasa di sini. Dan biasanya nggak longsor. Nah, kita memang mendorong agar yang seperti itu juga harus dikasih early warning system mau tidak mau. Sehingga ketika masyarakat tidak mau ya kita kasih alat. Saya pernah menyampaikan kepada instansi yang terkait di sana, coba dicarikan ahli atau ilmuwan baru, yang ilmuannya bukan ilmu yang punya punya ilmu tanam menanam, antropolog, psikolog, sosiolog, yang kita minta melakukan pendekatan kepada masyarakat. Sehingga belajar dari pengalaman ini, Mbak Dewi, mestinya kita sangat sadar. Ya kalau daerahnya memang tidak memungkinkan sih, saya tidak menyarankan, tapi kalau kita paksakan mereka untuk pindah, ya sulit. Maka satu-satunya sekarang dilakukan sebuah pendekatan sosialisasi yang tidak pernah selesai. Harus terus-menerus kita memberikan gambaran-gambaran dengan visual yang bisa dilakukan. Baik, Mas Ganjar. Kita terima penelpon lagi, Mas Ganjar menyapa. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, silakan dengan Bapak siapa di mana? Iya, saya Bapak Firman dari Wonosobo. Monggo Bapak Firman. Iya, terima kasih. Saya Firman dari Wonosobo, tepatnya Dieng, Kejajar. Selamat pagi Bapak Gubernur. Yes, Ganjar. Ya, saya bangga sekali bisa langsung berbicara dengan Bapak Gubernur Bapak Ganjar yang terhormat. Saya warga asli Wonosobo, tepatnya Dieng, di mana beberapa saat yang lalu juga tempat saya ini mengalami longsor yang dahsyat. Korban jiwa juga ada. Beberapa saat yang lalu Bapak Ganjar dan warga masyarakat di Jawa Tengah ini Wonosobo juga terkena dampak dari hujan yang turun, di mana 115 titik di Wonosobo itu terkena longsor Bapak. Nah ini tentunya juga kesadaran masyarakat yang semakin menurun begitu, salah satunya yang menjadikan banyak sekali bencana. Nah berbicara tentang bencana gitu ya Pak ya, mohon maaf kita ngapunten sangat tinggi
seakan-akan kok pemerintah itu begitu responsif gitu dan turun gunung semuanya tuh turun gunung jika ada bencana gitu. Nah, tetapi kalau misalkan mitigasi terus yang tadi disampaikan itu Bapak sudah menjelaskan, Bapak Gubernur juga terkait bencana itu sudah ada surat dari yang terkait itu katanya tidak direspon, tapi terbantahkan oleh Bapak Gubernur yang tadi begitu. Nah, Bapak, langkah apa yang harus dilakukan untuk warga masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan Wonosobo, Banjarnegara yang sedang mengalami musibah ini, karena tidak semua masyarakat itu cerdas sih Pak, tidak semua masyarakat itu pintar gitu. Jadi kadang ya masyarakatnya ada yang suka terbang pohon, yang suka ini, yang suka ini, suka itu. Nah, yang itu namanya masyarakat ada yang cerdas, ada yang tidak. Nah, bagaimana biar masyarakat itu cerdas semua seperti itu. Terima kasih ya Pak ya. Mas Firman, halo. Halo Mas Firman. Mas Firman, halo. Oke, Langsung pamit. saya sebenarnya di diskusi, jadi apalagi kayak Mas Firman di Dieng. Kita harus prihatin dulu Mas, hari ini pasar induk Wonosobo terbakar ya. Iya, terbakar. Mudah-mudahan dua pertanyaan dari Wonosobo ini juga nanti bisa membantu. Tapi pertanyaan Mas Firman bagus. Gimana ya agar masyarakat itu bisa mengerti? Hanya satu kata saja sebenarnya Mas Firman, ya sosialisasi. Saya ingin menggerakkan kembali kearifan lokal yang hilang. Sebenarnya kan ini sudah tahu semua ya. Tadi Mbak Dewi, kemudian Mas Firman ini sudah tahu. Apalagi Mas Firman tinggalnya di Dieng ya tadi. Betul, dia menyampaikan. Kalau dia tinggal di sana ngerti, sebenarnya saya ingin menggerakkan. Kadang-kadang ketika pemerintah memberikan sesuatu, pemerintah ini sok tahu, nggak ngerti, nanya-nanya dulu dong sama kita. Nah sekarang kita mau nanya. Sebenarnya saya ingin assessment, kalau Mas Firman masih bisa telepon lagi, saya ingin dialog sebentar saja. Kira-kira Anda punya gagasan apa, penetrasi apa yang paling bisa dilakukan kepada masyarakat agar tahu, apakah dengan pelatihan. Di Magelang yang biasanya banjir karena lahar dinginnya Merapi, kesiapsiagaan masyarakatnya bagus betul Mas. Dia boleh encon Mas. Jadi satu keluarga, nanti kalau mengungsi ke keluarga mana? Ya. Kondisi yang sudah rusak tidak boleh dilakukan sesuatu perlakuan dari masyarakat. Sekarang kita edarkan dengan teman-teman SDM ini surat-surat kalau tambang di kali ya hati-hati, tempatnya yang dipilih, ojo sakar PDW. Nah yang ini kita dorong untuk bisa dilakukan. Maka termasuk yang ada di Dieng pun kita harapkan juga sama. Harapan kita disosialisasikan untuk mereka paham tentang bencana. Sosialisasi mitigasi Mas tetap akan kita lakukan secara masif. Mudah-mudahan nanti masyarakat mau membantu. Baik. Ya, kita terima telepon lagi. Ini kayaknya dari Banjarnegara. Okay. Selamat pagi, Mas Ganjar menyapa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sambil kita menunggu. Halo, selamat pagi. Kurang begitu jelas. Selamat pagi, Pak Gubernur. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa? Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya, Bapak, suara Anda jelas sekali. Namanya selamat pagi, Pak Gubernur. Ya, selamat pagi. Namanya? Ya, Bapak nggak usah dengerin radio, langsung aja lewat telepon, suaranya udah kedengaran, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak siapa? Dengan Pak Tris, Pak Gubernur. Di mana Pak Tris? Iya. Begini Pak Gubernur, saya termasuk masyarakat Banjarnegara asli, Pak. Di mana? Iya, Pak. Halo Pak Tris. Pak Tris. Pak Tris, Banjarnegaranya di mana, Pak? Iya, begini Pak, saya kan orang Banjarnegara asli. Saya sangat prihatin dengan kejadian yang kemarin di Jemblung Sampang Karangkobar. Kami setuju nanti akan dipasang alat yang dikatakan Pak Gubernur modern, karena kemarin saya juga ikut melihat
pemukiman penduduk yang sangat boleh dikatakan riskan sekali dengan longsor, Pak. Kami melewati rumah-rumah yang kebanyakan berada di lereng tebing yang terjal, dan kami sangat berpikir kalau ini nggak diantisipasi dengan segera oleh pemerintah, itu kejadian yang ada di Sampang kemarin akan juga mungkin terjadi di kawasan-kawasan yang lain di Kabupaten Banjarnegara ini, Pak. Mohon untuk perawatan yang tadi disampaikan Pak Gub, saya selaku masyarakat Banjarnegara, saya sangat setuju sekali, Pak. Kemudian untuk relokasi, Pak, kami berharap juga relokasi nanti dilakukan studi kelayakan, Pak. Karena masyarakat yang dipindahkan di daerah yang lebih aman belum tentu hatinya nyaman, Pak. Karena pindah daerah, Pak, pindah wilayah, Pak, begitu, Pak. Oke, Pak Tres, halo. Saya pikir itu Pak Gubernur, saya sangat setuju dengan acara Halo Gubernur Penyapa yang disiarkan langsung oleh Sriwijaya dan Semarang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Tris. Ini soalnya Pak Tris ini fokusnya ke radio, padahal di sana delay suaranya. Iya. Tapi langsung ditanggapi aja. Jangan apa. Sebenarnya saya pengen dialog juga. Ya. Memang sampai titik-titik bahaya yang sebenarnya masyarakat tahu. Jadi ini judulnya menantang bahaya. Kalau menantang bahaya itu konsepnya mesti kita bersahabat dengan bencana. Ya. Ketika kita bersahabat dengan bencana, maka intuisi kita untuk mitigasi sudah muncul tiba-tiba. Umpama kita membuat rumah, di sekitar saya ini punggungan gunung, yang sangat terjal, maka itu bahaya. Satu yang dilakukan harusnya adalah di saraf-saraf kita mengatakan sensornya jangan, dan kita harus mengatakan itu pindah. Yang mengatakan itu terus adalah dia mengambil risiko. Nah, biasanya nanti risikonya akan dibagi dengan gimana sikap pemerintah dan sebagainya. Nah, kita mendorong. Itulah sebenarnya tata ruang. Nah, kalau tata ruang ini bisa dilaksanakan dan penegakan hukumnya bisa dilakukan, ini sebenarnya sangat-sangat membantu. Itu yang pertama, penataan daerah-daerah itu. Yang kedua, tadi bertanya juga soal relokasi. Ya, kalau relokasi ya jangan jauh-jauh. Saya pastikan Pak Tris, relokasi itu mesti awalnya tidak nyaman. Namanya juga relokasi. Ya. Pasti tidak merasa sehangat tempat sebelumnya. Nah, sekarang kita tinggal carikan tempat baru yang mudah-mudahan ini bisa dicarikan yang nyaman, dan saya setuju dengan kelayakan yang dilakukan. Nah, sekarang Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sedang mencarikan itu. Baik. Ini bicara Pak Wakil Bupati, kita sudah terhubung dengan Wakil Bupati Banjarnegara. Oke, silakan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak-bapak semuanya, Pak Gubernur dan teman-teman semuanya. Ya, Pak Selamat pagi. Kemudian. Iya. Ya, monggo Pak. Kalau boleh saya tanya dulu nih Pak, gimana situasi di Banjarnegara sekarang ini Pak? Sebelumnya mari saya Pak Hadi bisa mendengarkan Pak Hadi? Iya, pagi. Pak Hadi ini coba minta diceritakan kondisi terakhir Pak Hadi setelah operasi SAR-nya ditutup. Halo. Bapak bisa mireng suara saya? Halo. Iya. Bisa diceritakan situasi terkini di Banjarnegara setelah Halo. Oke, ini kayaknya mungkin ada kendala teknis ini. Iya, makasih. Halo, Bapak? Halo. Iya. Iya. Bisa dengar suara saya, Bapak? Bisa dengar. Iya. Tadi terputus. Ya. Baik. Iya, boleh diceritakan situasi terakhir di Banjarnegara saat ini setelah proses evakuasi dihentikan, Bapak? Baik, terima kasih kesibukan yang sedang kita lakukan, terutama bagaimana menempatkan para korban longsor ini ke rumah-rumah sewaan. Ini memang satu
bentuk menurut BPBD, BNPB ini berbeda dengan daerah-daerah lain. Kalau daerah lain itu sambil menunggu relokasi itu ditempatkan di rumah-rumah bedeng atau di tenda besar di zaman dulu yang namanya buntara atau hunian sementara. Tapi kami pemerintah daerah mengambil kebijakan tidak demikian. Kami sewakan rumah-rumah penduduk karena Karangkobar itu daerah dingin, sedang musim hujan, sehingga kalau dibangunkan rumah-rumah bedeng kemungkinan akan becek, kemudian menurunkan derajat kesehatan, dan saya kira itu tidak manusiawi. Dan alhamdulillah sampai kemarin sebagian sudah masuk ke rumah-rumah sewaan. Hari ini tinggal beberapa kepala keluarga yang belum masuk, tapi teman-teman di lapangan menyatakan siap. Hambatannya ada beberapa rumah yang belum layak, mungkin ada dinding agak sobek sedikit atau ada berlubang-lubang atau kemudian tanpa MCK. Nah, teman-teman TNI menyiapkan diri untuk membangunkan MCK. Kebetulan para donatur juga memberikan bantuan berupa kloset, sehingga insya Allah dalam waktu 1-2 hari ini penempatan warga korban longsor sebelum bisa memasuki rumah hunian sementara sewaan sambil menunggu proses relokasi. Demikian kira-kira perkembangan terakhir yang ada di lapangan. Pak Adi. Iya, Pak. Untuk yang relokasi akhirnya sudah ada alternatif lokasinya? Sudah ada 3 alternatif yang diinginkan yang coba kita kompromikan. Yang pertama yang sesungguhnya relatif jauh aman sekali, tanahnya sudah ada, harganya juga terjangkau, fasilitas air minum, listrik, jalan itu sudah ada, pasar, pendidikan juga ada, namanya di Desa Karanggondan, Kecamatan Karangkobar, masih 1 kecamatan. Tetapi rupanya warga korban kurang menyukai, bukan berarti tidak, tapi belum menyukai sepenuhnya karena jaraknya memang 7 km. Yang membuat mereka keberatan karena mereka menginginkan dekat dengan mata pencarian. Mereka mengaku masih punya kebun, masih punya ladang, masih punya ternak yang harus dirawat. Kalau terlalu jauh mereka harus adaptasi dengan tempat baru, belum tentu bisa membeli tanah di sekitar pemukiman. Kemudian yang diinginkan kedua, itu yang paling dekat sekali dengan lokasi tempat Pak Gubernur waktu itu turun ke lokasi itu. Jadi pas mobil di tikungan itu, Pak Gub sempat turun ke langsung waktu evakuasi hari pertama itu. Tetapi sayang yang memiliki tanah, karena modalnya ada 4 orang, itu tidak membolehkan, sehingga proses negosiasinya lama, sehingga coba kami tinggalkan. Yang terakhir yang ada di Karangkobar, kira-kira hanya berjarak 1 km, namanya di Desa Karangkobar Gunung, Dusun Karangkobar Gunung, Desa Karangkobar, Kecamatan Karangkobar. Hingga bulan ketiga penduduk setuju, tapi pagi ini geolog akan melihat apakah aman atau tidak. Kalau Karanggondan itu dari sisi geologi itu aman. Pak Menteri PU kemarin, Pak Basuki justru mendukung di situ karena keamanan itu harus diutamakan. Bahkan beliau juga nyanggupi nanti ikut membantu infrastruktur jalan dari Ambal, dari desa lama menuju ke pemukiman. Tapi sekali lagi 7 kilo itu menjadi pertimbangan masyarakat korban. Nah, kami ingin mengarahkan ini yang ke Karangkobar Gunung. Kalau ini nanti dari sisi geologi itu aman, maka saya kira ini akan menjadi jalan kompromi karena jaraknya hanya 1 km, memang tidak sedekat 500 meter seperti sebelumnya atau 300 meter dari sebelumnya, tetapi dari sisi jarak dengan medan atau ladang atau sawah atau mata pencarian mereka tidak terlalu jauh. Ini yang pagi ini tim geologi sudah ada di Banjarnegara dan ini sudah kontak-kontakan untuk kita antar ke lokasi tersebut. Begitu laporan terakhir, Pak. Ya, dengan saya Pros Pak Hadi Suparno. Iya. Saya boleh tahu ini kenapa tadi Pak Hadi sempat menyampaikan bahwa harus menyewa rumah-rumah penduduk, Pak?
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana proses sosialisasinya sampai sekarang agar masyarakat benar-benar bisa paham bahwa bencana ini ya harus mereka hadapi dan ada tindakan-tindakan yang harus mereka lakukan. Maka pertama tentu harus menyewa, karena kan dalam waktu rentang yang mungkin lama. Bahkan BNPB mengatakan 1 tahun. Kalau perlu menyewa 1 tahun sambil menunggu proses relokasi dengan asumsi relokasi tidak selancar yang kita inginkan. Tetapi kalau tanah ini segera diperoleh, kemudian segera dibangun hunian permanen, Pak Menteri bahkan mengatakan sudah Januari langsung saya kerjakan, yang penting Pak Bupati segera menetapkan tempat relokasi. Saya kira tidak terlalu lama. Nah, tentu kita akan menyewa supaya juga penduduk yang ditinggali juga tidak juga ada efek ekonomi bagi mereka. Mereka kan sudah selama ini membantu dan sebagainya, lalu mereka harus menyingkir, juga harus menyediakan kamar. Saya kira menyewa ini saya kira jalan keluar paling baik daripada mereka kita bangunkan bedeng-bedeng rumah-rumah dari prefek atau dari seng di suatu tanah lapang yang sisi kesehatan sekali lagi sangat tidak manusiawi, karena Karangkobar itu kan cuacanya sedang dingin terus, hujan terus, bahkan temperaturnya kadang-kadang bisa sampai sekitar 12 sampai 13 derajat Celcius. Saya kira ini menjadi hambatan tersendiri kalau untuk anak-anak, orang tua dan sebagainya. Kemudian kelanjutan dari bagaimana mensosialisasikan persoalan kebencanaan, kami terus melakukan diantaranya pemanfaatan teknologi karya para ilmuwan UGM yang kemarin disosialisasikan oleh BNPB, tapi saya tidak tahu sampai kapan itu direalisasikan. Kalau memang betul akan dipasang, kami siap, tetapi kalau kemudian dilewati supaya kami bisa ikut memberikan kepada masyarakat. Selebihnya bahwa kami terus menggerakkan masyarakat untuk keliling naik ke bukit-bukit, termasuk saya sendiri juga melakukan dan melakukan pemotretan, pemetaan rekan-rekan tanah yang ada di bukit. Persoalannya memang agak sulit meyakinkan kepada masyarakat bahwa ketika bukit mereka itu artinya ada sesuatu yang akan terjadi pada alam tersebut. Nah, kami juga sudah mencoba melakukan sosialisasi dengan beberapa langkah. Misalnya, yang pertama, ketika hujan turun, ini wajib bagi warga daerah pegunungan di Banjarnegara, laki-laki itu tidak boleh tidur. Biarkan perempuan dan anak-anak itu, tapi laki-laki secara bergantian harus menjaga, dan itu sudah dilakukan. Tapi malam saya dengan gadis keliling beberapa desa, dia turun hujan, mereka membuka di pos kamling itu menjaga kemungkinan yang terjadi. Yang kedua, begitu terang seperti saat ini misalnya jangan berhujan, cuma harus naik ke atas bukit apakah ada gerakan tanah, ada rekahan-rekahan atau tidak. Yang ketiga, kami minta untuk mengeringkan kolam-kolam di lereng. Kemarin itu ditemukan begitu banyaknya kolam-kolam di lereng-lereng di atas pemukiman, di bawah pemukiman, dan mereka menyatakan setuju. Mereka ramai-ramai mengeringkan kolam-kolam yang itu memang para biolog mengatakan akan mempercepat pelabuhan. Yang ketiga, belah tanah memang walaupun dari bawah itu kelihatan hijau, tapi hijaunya itu memang hijau sawah, hijaunya itu hijau tanaman kokol, tanaman cabai. Nah, ini yang paling sulit. Dan saya juga mencoba menselesaikan aret, karena boleh percaya boleh tidak bahwa satu-satunya pohon yang bertahan tidak roboh diterjang hantaman longsoran tanah kembali adalah pohon aret. Dan sudah 2 tahun yang lalu kami mencoba menselesaikan aret ini, tapi memang agak sulit bibit aret. Ada bibit pemohon Minahasa, karena di sana ada bibit aret yang kuat. Kita sampaikan ke Pak Menteri, menyampaikan ke teman-teman yang mau bantu bibit untuk bibit realisasi di daerah-daerah kami. Kemudian yang kelima, tentu kami terus menceritakan agar membuat bangunan-bangunan yang semi permanen, yang tidak harus bentuk spanyola atau bertingkat, yang memberikan pada tanah. Itu saya kira dan mudah-mudahan baik seluruh provinsi, pusat ikut mendukung langkah-langkah SOP seperti ini, dan kami juga melakukan perkuatan kelembagaan dan juga pelatihan-pelatihan oleh provinsi kepada anak-anak SD pun sudah kami lakukan. Sebulan sebelum terjadi bencana, begitu memasuki bencana, sebenarnya kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan kepada PMR, kepada anak-anak sekolah, bahkan juga dari BNPB provinsi, menyponsori kegiatan ini di Banjarnegara. Sesungguhnya upaya-upaya antisipasi sudah kami lakukan, tetapi di titik mana itu yang paling sulit karena saking luasnya rentangan
daerah pegunungan yang di bawahnya ada pemukiman padat, kemudian yang sudah saya sampaikan. Ya, matur nuwun Pak Adi Supenuh untuk informasinya. Semoga persoalan di sana dapat segera teratasi dan selamat bertugas Terima kasih, mohon kembali. restunya, mohon supportnya, dan terima kasih pada masyarakat Banjarnegara dan masyarakat Jawa Tengah, mencari Indonesia semuanya. Pesan terakhir dari kami sekali lagi, kalau ingin memberikan bantuan berupa logistik sudah overload, sudah cukup banyak, maka tolong digantikan dengan bantuan-bantuan yang sifatnya ke depan seperti bangunan maupun misalnya pemberdayaan, apa untuk memberi ternak, untuk beri alat-alat pertanian dan sebagainya. Ya, matur nuwun Pak Adi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Ganjar, ini ada informasi juga saya dapatkan dari Humas BNPB Pak Sutopo Purwonugroho bahwa terkait dengan relokasi ini berdasarkan data terbaru ada 35 KK yang akan direlokasi ke Desa Ambal, Kecamatan Karangkobar. Jika sebelumnya ada 22 KK yang akan direlokasi, tapi berdasarkan pendataan terbaru bersama ahli waris dan ketua RT Dusun Jemblung, maka ada 35 KK, yaitu 32 KK rumahnya rusak berat, tersedia lahan 1000 hektar di Desa Ambal. Dan selama perpanjangan status tanggap darurat sampai hari ini, relokasi penduduk ini akan diprioritaskan. Nah, saya mau tanya lagi ini, karena waktu kita juga sudah terbatas. Jawa Tengah ini apakah kita punya peta daerah rawan longsor yang bisa disosialisasikan kepada masyarakat? Pertanyaan ini bagus sekali, Mas. Jadi kita sudah siap-siap di bulan Oktober, ya, kita pelatihan, terus kita buat ini sales ini. Ada iklan masyarakat di televisi, kemudian penyebaran nomor telepon posko BPBD di beberapa media, termasuk di website kita di www.bpdjateng bpbdjateng.info, lalu mengaktifkan posko aju, ya, ini yang beberapa kita lakukan. Satu lagi, kita itu punya kegiatan penyusunan peta risiko bencana Provinsi Jawa Tengah dan kita sebarkan semuanya. Lalu kegiatan pengembangan budaya sadar bencana, desa siaga bencana, gladi manajemen bencana, pengembangan forum untuk penanggulangan bencana, identifikasi sosialisasi daerah rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaannya ada di Gunung Merapi, di Slamet, terus kemudian CSR untuk mereduksi bencana, contingency plan, ini saja satu persatu apa yang pernah kita lakukan, ini sudah dilakukan, terus kemudian peringatan dini bencana, jalur evakuasi yang diperbaiki, ini yang sebenarnya kita lakukan, termasuk apel siaga bencana di tingkat kabupaten kota. Jadi kalau dari sisi itu ya, cuman pertanyaannya seperti Pak Hadi sampaikan tadi, kapan ya bencananya itu hadir? Kita tunggu-tunggu kok nggak datangnya ke tempat lain. Nah, tentu sebenarnya kita tidak menginginkan mereka selalu hadir, tapi inilah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan catatan saya, Mas, untuk bulan Desember ini kepada seluruh pendengar, saya sampaikan bahwa sudah terjadi angin puting beliung, total kejadiannya 20 kali, kabupaten kota terdampak 15. Banjir ada di 9 kejadian, kota terdampak, kota kabupatennya 3. Kemudian banjir lahar dingin 1 kali, kebakaran 8 kali, kota terdampak 7, plus pagi hari ini terjadi di Wonosobo. Terus kemudian longsor gantian C 1 kali, tanah longsor 44 kali. Tanah longsor tertinggi 44 kali, kota kabupaten terdampak kurang lebih 17, tanggul jebol 1. Jadi ada 84 kejadian yang tercatat hanya dalam bulan Desember. Dan saya kira hari ini pasti catatannya lebih, karena tiap hari teman-teman melalui WhatsApp itu menyampaikan mention kepada saya, karena retak, Mas. Karena retak, bahkan teman-teman dari BPBD sudah menyampaikan rumah yang retak. Ini terjadi di Cibenying, Majenang, Cilacap. Kita pantau terus-menerus, maka sebenarnya kita menyampaikan paling tidak sampai Februari, Maret kemungkinan masih akan terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan. Mudah-mudahan kita bisa siap-siaga. Baik. Ya, karena waktu juga yang terbatas, Mas Ganjar, kita mesti akhiri dulu program kita ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui telepon. Juga ini ada juga yang berkirim lewat SMS Sido Terjaya, ada Ibu Kusmo di Banyumanik. Selamat pagi Pak Ganjar, bencana alam sudah menjadi pemersatu rakyat Jawa Tengah. Semua rakyat Jawa Tengah siap membantu setiap ada bencana alam ini. Waduh, terima kasih sekali. Ini partisipasi yang luar biasa. Betul, dan ini salah satu pendengar yang
rutin mendengarkan siaran dialog kami. Terima kasih. Baik, Anda yang ada di Semarang, Banjarnegara, Pati, Wonosobo yang mendengarkan 898 FM Sindotreja Semarang, 104,4 FM Suara Banjarnegara, 95,9 FM PST Pati, dan 91,3 G2 FM Wonosobo. Demikianlah dialog kita bareng dengan Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo, dalam Mas Ganjar Menyapa dengan tema Jawa Tengah Siaga Bencana. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, terima kasih Anda yang sudah menyimak dialog kami. Terima kasih juga untuk Mas Ganjar Pranowo. Terima kasih untuk jajaran SKPD yang hadir dan juga di Kominfo Jawa Tengah yang memungkinkan terselenggaranya acara ini. Saya Pras pamit undur diri dan kita ketemu lagi dalam Mas Ganjar Menyapa berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Selamat pagi. Demikian tadi dialog gubernur dengan masyarakat